Sobat matematika, untuk lebih menyenangi belajar matematika, ada satu alat pembelajaran mandiri sebagai belajar di rumah, yaitu alat peraga matematika atau APM yang ini bisa digunakan untuk bermain-main di rumah. Apa saja di dalam alat peraga matematika ini? Isinya, di dalamnya ada panduan penggunaannya, kemudian ada peraganya yang terdiri dari bangun-bangun persegi panjang, ada persegi panjang satuan, kemudian ada persegi panjang yang sudah diberi kotak-kotak, kemudian ada persegi panjang yang secara umum ini belum diberikan kotak-kotak. Nah, sobat matematika, bagaimana cara kita menggunakan alat peraga matematika ini? Sobat matematika bisa cermati dulu, ini ada persegi satuan, luasnya satu satuan, kemudian ini ada persegi panjang yang terdiri dari beberapa kotak, sudah diberikan kotak. Banyaknya kotak, sobat matematika bisa tempelkan di sini. Dari persegi satuan tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sobat matematika, berarti ini menandakan bahwa luasnya adalah 6 satuan luas. Sobat bisa eksplor kembali untuk yang persegi panjang yang kedua. Ini luasnya sobat bisa hitung banyaknya persegi satuan. Kemudian selanjutnya sobat juga bisa eksplor kembali, bisa kaji lagi luas persegi panjang yang ketiga ini. Di situ juga sudah tersedia banyaknya kotak-kotak, dan sobat bisa menghitung luasnya adalah dengan menghitung banyaknya persegi satuan. Nah, tentunya sobat matematika nanti akan bisa mengatakan secara umum bahwa kalau persegi panjangnya itu bentuknya seperti ini, maka sobat matematika akan bisa menemukan berarti luas persegi panjang ini bagaimana. Nah, untuk sobat matematika yang menginginkan alat peraga matematika ini bisa menghubungi ada pada deskripsi. Mudah-mudahan sobat matematika bisa lebih semangat lagi dengan menggunakan alat peraga matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika Kota Semarang. Untuk pembahasan kali ini kita ke topik segi 4 dan segi 3, sub bahasan keliling, luas persegi dan persegi panjang. Yang akan kita pelajari adalah yang pertama adalah unsur-unsur dan sifat persegi. Nampak pada layar 3 buah gambar persegi. Dari ketiga buah gambar itu nanti akan dibuat unsur-unsur dalam persegi. Gambar yang pertama berkaitan dengan sisi persegi, yang kedua diagonal, yang ketiga adalah sudut. Unsur dan sifat persegi dari sisi adalah bahwa persegi itu mempunyai 4 buah sisi yang sama panjang. Nampak pada gambar bahwa panjang AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Kemudian gambar yang kedua itu menunjukkan sifat atau unsur persegi dilihat dari diagonalnya. AC dan BD adalah diagonal persegi dengan panjang AC dan BD itu sama panjang. Kemudian dari kedua diagonal itu saling membagi sama panjang juga. Diagonal AC membagi BD jadi 2 sama panjang, yaitu BO sama dengan DO. Kemudian diagonal BD membagi diagonal AC menjadi 2 sama panjang, yaitu AO dan CO. Selanjutnya, kedua diagonal pada persegi berpotongan tegak lurus. Nampak pada gambar bahwa sudut COD 90 derajat, sudut COB 90 derajat, sudut AOB 90 derajat, dan sudut AOD 90 derajat. Jadi dapat dikatakan bahwa diagonal AC dan BD berpotongan tegak lurus. Kemudian untuk sudutnya
persegi mempunyai 4 buah sudut, yaitu siku-siku. Sudutnya adalah sudut A, B, C, dan D. Diagonal persegi membagi sudut menjadi 2 sama besar. Nampak pada gambar sudut A, C, D sama dengan sudut A, C, B. Sobat matematika bisa cari lagi yang lainnya, sudut-sudut yang sama besar. Kemudian untuk unsur pada persegi panjang masih sama seperti persegi, nampak ada 3 buah gambar. Kita lihat unsurnya dari sisi, diagonal, dan sudut. Gambar pertama menunjukkan bahwa terdapat 2 buah pasangan sisi yang sama panjang, yaitu pasangan yang pertama PQ sama dengan RS, pasangan yang kedua adalah PS sama dengan GR. Kemudian untuk panjang diagonal pada persegi panjang adalah sama panjang, yaitu panjang PR sama dengan panjang GS. Selanjutnya diagonal-diagonalnya saling membagi menjadi 2 sama panjang juga. Diagonal PR membagi GS menjadi 2 sama panjang, yaitu GO sama dengan SO. Demikian juga diagonal GS membagi diagonal PR menjadi 2, yaitu PO sama dengan RO. Dari sudut persegi panjang mempunyai 4 buah sudut sebesar 90 derajat atau siku-siku, yaitu sudut P sama dengan sudut Q sama dengan sudut R sama dengan sudut S sama dengan 90 derajat. Kedua diagonalnya saling berpotongan membentuk 2 sudut yang bertolak belakang, yaitu sudut POQ sama dengan sudut ROS dan sudut POS sama dengan sudut QOR. Contoh, perhatikan gambar persegi ABCD. Jika panjang AB 3x dikurangi 12, panjang BC x ditambah 4, berapakah nilai x? Berdasarkan sifat persegi tadi bahwa panjang sisinya sama panjang, maka panjang AB sama dengan panjang BC. Diisikan yang diketahui, 3x dikurangi 12 sama dengan x ditambah 4. Kemudian X dikumpulkan menjadi 3X dikurangi X sama dengan 4 ditambah 12, 2X sama dengan 16, X-nya sama dengan 8 diperoleh dari 16 dibagi 2. Jadi nilai X adalah 8. Contoh selanjutnya, nampak pada layar gambar persegi panjang PQRS. Jika panjang PR 5X dikurangi 9 dan panjang GS 2X dikurangi 3, berapakah nilai X? Kemudian berapakah panjang persegi panjang tersebut? Berdasarkan sifat dari persegi panjang bahwa kedua diagonalnya sama panjang, maka didapatkan bahwa PR sama dengan GS. Kemudian diisikan yang diketahui, 5X dikurangi 9 sama dengan 2X dikurangi 3, X dikumpulkan dengan E, kemudian yang konstanta dikumpulkan dengan konstanta, maka dituliskan 5X dikurangi 2X sama dengan negatif 3 ditambah 9, 3X sama dengan 6, 3X diperoleh dari 5X dikurangi 2X, sehingga nilai X-nya adalah 2, diperoleh dari 6 dibagi 2. Kemudian untuk mencari panjang diagonalnya, kita ambil salah satu diagonalnya, misalnya PR. Panjang PR adalah 5X dikurangi 9. Karena X sama dengan 2, maka panjang PR diperoleh dari 5 dikalikan 2 dikurangi 9. Hasilnya adalah 1 satuan panjang. Keliling persegi dan persegi panjang. Bagaimana kita menemukan keliling persegi dan persegi panjang? Nampak pada layar terdapat 2 buah gambar persegi dan persegi panjang. Pada persegi, panjang sisinya dimisalkan Y. Konsep keliling adalah penjumlahan dari panjang sisi-sisi dari bangun tersebut, sehingga keliling ABCD diperoleh dari AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Karena panjang sisinya tadi adalah Y, berarti Y tambah Y tambah Y tambah Y sama dengan 4 kali Y. Ini menggunakan konsep dari
penjumlahan berulang, sehingga keliling persegi adalah 4Y. Dapat disimpulkan bahwa keliling persegi adalah 4 kali panjang sisinya. Untuk keliling persegi panjang, dimisalkan panjangnya adalah P dan lebarnya adalah L. Dalam hal ini, berdasarkan konsep keliling, maka keliling PQRS adalah PQ tambah QR tambah RS tambah SP, kemudian diisikan yang dimisalkan tadi, P ditambah L tambah P tambah L, kemudian dikumpulkan P tambah P ditambah L tambah L. Dapat dituliskan 2 kali P ditambah 2 kali L, sehingga dapat juga dituliskan 2 dikalikan dalam kurung P tambah L. Jadi keliling persegi panjang adalah 2 kali jumlah panjang dan lebarnya. Untuk luas persegi, nampak pada gambar persegi ABCD dengan panjang 3 satuan. Kemudian terdapat persegi yang luasnya 1 satuan. Dalam hal ini kita akan tunjukkan bahwa luas persegi ABCD tadi dapat dihitung dengan menggunakan luas persegi satuan. Perhatikan pada layar berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dengan menghitung persegi satuan, ternyata persegi ABCD itu banyaknya persegi satuan ada 9. Hal ini menandakan bahwa luas persegi ABCD adalah 9 satuan. Dengan memperhatikan panjang sisi persegi tersebut, maka 9 satuan diperoleh dari 3 dikalikan 3. Jadi secara umum, jika persegi panjang sisinya adalah A satuan, maka luas persegi adalah A dikalikan A atau A kuadrat. Untuk luas persegi panjang, nampak persegi panjang PQRS dan sebuah persegi satuan yang luasnya adalah 1 satuan. Kita akan hitung persegi panjang PQRS itu luasnya jika diisi dengan persegi satuan itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah kita hitung, ternyata luas persegi panjang PQRS itu adalah 8 satuan luas. Dengan demikian, persegi panjang PQRS luasnya adalah 8 satuan. Dengan memperhatikan panjang dan lebarnya, maka persegi panjang PQRS itu panjangnya adalah 4 satuan dan lebarnya adalah 2 satuan. Dalam hal ini, luas persegi panjang itu diperoleh dari panjang dikalikan lebar. Jadi jika panjangnya P satuan dan lebarnya L satuan, maka luas persegi panjang adalah P kali L. Perhatikan contoh 3. Nampak pada layar persegi panjang PQRS dengan panjang PQ 21 cm, QR X ditambah 6 dan PS 4X dikurangi 24. Berapakah keliling persegi panjang? Berdasarkan sifat persegi panjang, maka panjang PS sama dengan panjang QR. Kemudian diisikan X tambah 6 sama dengan 4X dikurangi 24. Kemudian 6 tambah 24 sama dengan 4X dikurangi X, 30 sama dengan 3X, berarti X-nya adalah 10, diperoleh dari 30/3. Dengan demikian panjang PS sama dengan panjang QR sama dengan X ditambah 6, X-nya ketemu 10, berarti panjang PS sama dengan QR, 10 tambah 6 sama dengan 16 cm. Hal ini menunjukkan lebar dari persegi panjang. Berarti keliling persegi panjang PQRS adalah PQ tambah QR tambah RS tambah SP sama dengan 21 ditambah 16 ditambah 21 ditambah 16 sama dengan 74.
Jadi keliling persegi panjang adalah 74 cm. Sobat matematika dapat menggunakan rumus menghitung keliling persegi panjang, yaitu 2 dikalikan dalam kurung P tambah L. Hasilnya nanti akan sama. Contoh keempat. Diketahui persegi dengan luas 144 cm persegi. Tentukanlah panjang sisi dan kelilingnya. Misalkan panjang sisi persegi adalah S, maka luas persegi adalah S dikalikan S. Selanjutnya 144 sama dengan S kuadrat. S-nya adalah akar dari 144, berarti S-nya adalah 12. Dengan demikian panjang sisi persegi adalah 12 cm. Kemudian kita hitung kelilingnya. Berarti keliling persegi sama dengan S tambah S tambah S tambah S, atau 4 dikalikan S sama dengan 4 kali 12 sama dengan 48. Jadi keliling persegi adalah 48 cm. Contoh kelima. Pak Anton mempunyai sawah berbentuk persegi panjang berukuran 30 kali 40 meter. Artinya panjangnya 30 meter dan lebarnya 40 meter. Boleh dibalik, panjangnya 40 meter dan lebarnya 30 meter. Yang akan ditanami padi dengan menyisakan lahan seluas 1/12 bagian untuk penanaman bibit. Pertanyaannya, A. Berapakah luas sawah? B. Berapakah luas lahan yang ditanami padi? C. Berapakah luas lahan yang digunakan untuk menanam bibit? Pembahasan dari permasalahan ini, karena sawah Pak Anton berbentuk persegi panjang, maka luas sawah sama dengan luas persegi panjang, yaitu panjang dikalikan lebar sama dengan 30 dikalikan 40, ketemunya adalah 1200 meter persegi. Jadi luas sawah Pak Anton adalah 1200 meter persegi. Kemudian luas tanah yang ditanami padi. Karena menyisakan 1/12, berarti yang ditanami padi adalah 1 dikurangi 1/12 bagian dari luas sawah. 1200 dibagi 12 ketemunya adalah 100, berarti luas lahan yang ditanami untuk menanam padi adalah 1100 meter persegi. Kemudian luas lahan yang digunakan untuk menanam bibit adalah 1/12 kali luas sawah, berarti 1/12 kali 1200, ketemunya adalah 100 meter persegi. Sobat matematika dapat juga mencari luas lahan yang digunakan untuk menanam bibit adalah luas sawah dikurangi luas lahan yang digunakan untuk menanam padi. Jadi luas lahan untuk penanaman bibit adalah 100 meter persegi. Demikian sobat matematika yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sobat matematika terbantu dengan adanya konten dari channel ini. Akhirnya kita akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.